Makanya dipaksa hidup dia, walaupun harus pakai alat, walaupun sebenarnya udah mati otak. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Tiba-tiba kesebar tuh, sekitar 1.400 foto-foto nggak senonohnya Koi. Sawadikap tuh kon, lu inget gak dulu? Dulu banget kita tuh pernah ngebahas raja-raja Thailand yang dinasti Chakri, yang dinasti sekarang. Dari mulai Rama 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, sama 7, 8, 9, itu pernah tuh kita bahas, kebagi jadi 3 video. Tapi ya udah, selesai di situ, selesai di Rama 9, Rama 10-nya nggak dibahas. Dan setelah skip sekian lama, akhirnya gue putusin buat bahas Rama 10 sekarang. Spesial nih, jadi nih episode spesial nih. Makanya bajunya juga spesial kan, makanya cutai lo gue lo. Kapan lagi coba? Ya, gue yakin lu semua udah pada tahu lah kelakuan Raja Thailand yang sekarang tuh gimana. Tapi gue mau bahas lebih detail lagi nih tentang kelakuannya. Terutama skandal-skandal wanitanya. Tuh. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kelakuan Maha Wajiralongkorn, Raja Thailand saat ini yang banyak banget kontroversinya. Terutama soal wanita nih. Foto-foto skandalnya yang kacau-kacau juga ada gue di Learning by Googling. Oke, jadi Rama 10 ini, atau nama lengkapnya tuh Prabat Somdet Pra Paramentra, Ramatibodi Sri Sintra, Maha Wajiralongkorn, Mahisara Pumipon Racawarangkun Kiti Sri Romburana, Adunyadet Saya Mintra Tipesra Racawarodom, Boromanat Bopitra Prawacira Kalo Jayuhwa. Beliau tuh lahir di tahun 1952, tapi baru jadi rajanya di tahun 2016, waktu umurnya udah 64 tahun. Wajiralongkorn jadi raja ngegantiin bokapnya, ngegantiin mendiang Rama 9, ngegantiin mendiang Raja Pumipon Adulyadet yang meninggal di bulan Oktober tahun 2016. Kenapa dia yang jadi raja? Soalnya Wajiralongkorn ini emang anak laki-laki satu-satunya dari pernikahan Rama 9 dengan Ratu Sirikit. Jadi dia tuh 4 bersaudara, kakak-kakaknya semuanya tuh perempuan, dia doang yang cowok. Makanya akhirnya dia yang naik jadi raja selanjutnya. Nah, sebelum menjabat jadi raja, masa pendidikan Wajiralongkorn tuh nggak cuma di Thailand doang ya. Iya, dia TK-nya sampai lulus SD-nya tuh emang di Thailand. Tapi begitu masuk SMP, dia langsung dikirim ke Inggris buat sekolah di Millfield Boarding School. Terus habis dia lulus, Wajiralongkorn langsung dikirim ke Australia buat kursus pelatihan militer pertama dia selama 5 minggu di King's School Sydney. Terus di tahun 1976 dia lulus dari Royal Military College di Duntroon, Australia. Dan selama dia di Australia, pendidikannya tuh dibagi jadi 2 ya. Yang pertama kursus pelatihan militer yang dirancang sama Angkatan Darat Australia. Yang kedua program gelar sarjana Universitas New South Wales. Itu dua-duanya dia jalanin tuh. Jadi yang satu pendidikan militer, yang satunya pendidikan akademis. Ya mantap banget sih ya sebenarnya ya. Dan abis lulus dari situ, Wajiralongkorn akhirnya memenuhi syarat buat nerbangin jet militer sama helikopter. Dan skill dia sebagai pilot ini pertama kali kepakainya tuh waktu dia numpas pemberontakan komunis Thailand di tahun 1970-an. Abis lulus langsung praktek ya berarti ya. Oke. Previously, he served in the Thai Army, Navy, and Air Force, and is a qualified pilot. He went to boarding school in England and graduated from Australia's Royal Military College. Prince Wajiralongkorn has 7 children from his 3 marriages. His mother once described him to reporters as a little bit of a Don Juan. Nah, sebelum dia jadi raja yang penuh kontroversi kayak sekarang, sebenarnya pas dia masih jadi pangeran juga, nama Wajiralongkorn tuh emang udah diwarnai banyak kontroversi. Apalagi ini kan tipe orang yang nggak ngindarin sorotan publik. Jadinya ya semua kontroversi dia, semua skandal-skandal dia, ya jadi konsumsi masyarakat. Dan kontroversi yang paling sering kena di dia adalah skandal-skandal soal cewek sama perselingkuhan. Nah, Iki. Jadi sampai sekarang Wajiralongkorn tuh tercatat pernah menikah secara resminya tuh 4 kali. Itu yang resminya, yang tercatat yaitu 4 kali tuh, nggak termasuk selir-selirnya, itu 4 kali. Dia pertama nikah tuh di tahun 1977, nikah sama Putri Somsawali, sepupunya sendiri dari ibunya, dari Ratu Sirikit. Dan dari pernikahan pertamanya ini, Wajiralongkorn dapat anak perempuan, namanya Putri Pachra Kitiyaba, yang lahir di tahun 1978. Nah tapi di tahun yang sama juga, di tahun 1978 itu, Wajiralongkorn tuh kepincut sama Yuwathida Polpraset, artis pendatang baru yang lagi hot-hotnya banget waktu itu. Kepincut, deketin, sacet-sacet, beranak deh. Iya, nggak nyampe setahun langsung beranak. Di tahun 1979, si artis ini ngelahirin anak dia dan Wajiralongkorn. Ini mantep ya, 1978 baru lahir anak pertama kan tadi kan. Setahun kemudian udah lahir lagi anak kedua, tapi dari perempuan yang lain. Aduh, ningrat. Totalnya dari Yuwathida ini, dari si artis ini, Wajiralongkorn tuh dapat 5 anak. 4 laki-laki, 1 perempuan.
Sama istri yang pertamanya cerai dong. Gilanya enggak. Kalau menurut unofficial royalty disebut, walaupun Wajiralongkorn udah pengen banget cerai, tapi Putri Somsawali, istri pertamanya, itu selalu nolak buat diceraiin. Berpuluh-puluh tahun dia nolak cerai, walaupun suaminya terus-terusan nambah anak dari si artis yang bahkan belum dinikahin. Nolak terus, sampai di tahun 1993, Putri Somsawali akhirnya mau dicerai setelah diancam pakai pasal 112. Anjir, berarti nolak cerai itu dianggapnya menghina kerajaan ya? Dan akhirnya setelah cerai sama Putri Somsawali, Wajiralongkorn langsung nikah sama Yuwatida. Nikah sama si artis tadi. Yang setelah nikah namanya ganti jadi Sucharini Mahitona Ayutthaya. Ganti nama jadi nama kerajaan. Dan kocaknya dari istri yang kedua ini, walaupun mereka udah menjalin hubungan gelap selama puluhan tahun, udah menjalin hubungan gak resmi selama puluhan tahun, tapi begitu nikah, begitu resmi, hubungan mereka tuh malah gak bertahan lama loh. Soalnya 2 tahun setelah mereka nikah, di tahun 1996, si istri kedua ini malah dituduh selingkuh sama Anand Rotsamkan, marshal udara yang umurnya tuh udah 60 tahun. Opo meneh iki. Dan gara-gara kasus selingkuh itu dicopot semua deh tuh gelar kerajaannya. Dari mulai istrinya sampai anak-anaknya. Satu-satunya anak yang gak dicopot gelar bangsawannya cuma yang cewek yang namanya Siri Wanawari. Dia doang yang gak dicopot. Dia doang yang tetap jadi anggota kerajaan. Sisanya selain dia bener-bener udah gak dianggap bagian dari kerajaan lagi. Bahkan sampai diusir keluar dari Thailand loh. Wajiralongkorn then married the actress Yuvadita Pulprasith in 1994. But after only 2 years of marriage, she fled to Britain with her 5 children. Masih lanjut kisah percintaannya, di tahun 2001, Wajiralongkorn nikah lagi sama salah satu mantan pelayannya, Sri Ratmi Suwati. Dan pernikahan yang ketiga ini nggak kalah dramanya nih. Jadi selama dia jadi istrinya Pangeran Wajiralongkorn, Sri Ratmi ini tuh kena banyak banget skandal. Salah satunya yang paling terkenal tuh skandal di tahun 2007. Di tahun itu kesebar video yang nunjukin dia sama Wajiralongkorn lagi ngerayain ulang tahun Fufu. Lagi ngerayain ulang tahun anjing kesayangannya Wajiralongkorn. Yang saking disayangnya bahkan sampai dikasih gelar Air Chief Marshal di Angkatan Udara Thailand. Kebayang gak lu anjing sekecil ini punya gelar Air Chief Marshal di Angkatan Udara? Apa-apaan coba? Nah yang jadi masalah di acara ulang tahun Fufu ini, Sri Ratmi tuh nggak pakai apa-apa. Dia cuma pakai G-string doang. Udah itu doang, sisanya nggak ada sama sekali. Ini kan gila, istri putra mahkota loh ini loh. Dan yang lebih gila lagi nih, ada satu momen di mana Sri Ratmi tuh bersimpu gitu sambil makan kue ulang tahun yang disajiin di mangkok makanan anjing. Jadi di sini Sri Ratmi tuh kayak anjingnya, anjing yang lagi dikasih makan sama Wajiralongkorn. Apa-apaan coba? Ini video yang pose anjingnya gue taruh di tempat biasa ya. Di sini gue masukin yang pose-pose yang normal aja lah, pose-pose yang aman aja lah. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Asyik pau lah, Fu. Tapi sayangnya di tahun 2014, Sri Ratmi resmi dicerai dan dihapus gelar kerajaannya karena keluarganya kena berbagai kasus. Kasus apa aja tuh? Banyak, dari mulai kasus korupsi, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, jual beli jabatan, sama pastinya kena pasal 112 juga. Jadi keluarganya Sri Ratmi dari mulai pamannya, orang tuanya, saudara perempuannya, sama 3 saudara laki-lakinya, semuanya tuh dipenjara. Dan ya di sini kasihannya sebenarnya Sri Ratminya sih, dia kan nggak tahu apa-apa ya, dia nggak bersalah, tapi ya tetap kena akibatnya. Dari situ Sri Ratmi dicerai dan dijadiin tahanan rumah, bener-bener nggak pernah kelihatan di publik lagi. Tapi walaupun dia tuh kayak dijaga biar nggak muncul di publik, tapi sempat ada beberapa foto yang kesebar yang nunjukin penampilan Sri Ratmi setelah cerai dan jadi tahanan rumah. Penampilan dia tuh sekarang kayak gini. Botak pakai kain putih-putih gitu. Dan ini dia jadi begini kalau menurut beberapa sumber, abis dia dicerai, abis dia drop itu, dia tuh emang mutusin buat jadi bikuni. Makanya jadi begini sekarang. Tapi ini sejujurnya gue sih nggak tega yang liatnya ya. Kontras banget kan soalnya kan penampilannya dulu sama sekarangnya kan.
Tapi terus menurut beberapa sumber lain, dia tuh emang dipaksa buat jadi kayak gitu sebagai bentuk hukuman. Oh iya, dari pernikahan dia yang ketiga sama Sri Ratmi ini, Wajiralongkorn tuh dapat satu anak cowok yang namanya Tipangkon, Pangeran Tipangkon. Dan kasihannya abis nyokapnya jadi tahanan rumah, Pangeran Tipangkon langsung dikirim buat sekolah ke Jerman. Jadi kayak sengaja dipisahin gitu dari ibunya. Dan ya udah, dari situ Wajiralongkorn jomblo lagi deh. Sampai akhirnya di tahun 2019, pas dia udah jadi raja, pas dia udah jadi Rama 10, Wajiralongkorn nikah sama Sutida Tijai, wanita yang sekarang jadi Ratu Thailand. Nah, Ratu Sutida ini backgroundnya tuh nggak banyak diketahui, tapi kalau menurut media-media lokal Thailand, doi ini dulunya pramugari Thai Airways sebelum gabung ke militer di tahun 2010 dan dapat pangkat Letnan 2. Nah, dipercaya mereka berdua tuh ketemunya di tahun 2014, waktu Wajiralongkorn statusnya masih pangeran, dan Sutida ditunjuk jadi wakil komandan unit pengawal putra mahkota kerajaan Thailand. Jadi yang satu pangeran, yang satu pengawalnya. Ketemu di situ, suka-sukaan, sampai waktu Wajiralongkorn naik tahta di tahun 2016, doi nunjuk Sutida jadi komandan unit operasi khusus pengawal kerajaan. Sekaligus naikin pangkat Sutida jadi jenderal. Nah, hubungan yang sama Ratu Sutida ini tuh awet sampai sekarang ya, nggak terlalu banyak drama. Mereka kalau tampil di publik bareng juga tuh selalu terlihat mesra, selalu terlihat serasi. Nah, ini video Sutida waktu dia dinikahin secara resmi sama Wajiralongkorn. Cuma beberapa hari sebelum Wajiralongkorn dinobatkan jadi raja di tahun 2019. Ini mantap ya, 2014 jadi pengawal pangeran, 2016 diangkat jadi jenderal, 2019 dinikahin, terus beberapa hari kemudian jadi ratu. Kayak pakai cheat hidupnya. Tapi ingat, walaupun kelihatannya serasi, walaupun kelihatannya mesra segala macam, tetap ini suaminya tukang lirik kanan kiri dong. Iya, jadi walaupun udah jadi raja dan udah punya istri yang sah, Raja Wajiralongkorn tuh kayaknya emang nggak pernah puas sama satu wanita doang. Soalnya, abis dia nikahin Ratu Sutida di bulan Mei 2019, 2 bulan kemudian di Juli 2019, Rama 10, Raja Wajiralongkorn, tiba-tiba dia tuh mengguncang publik dengan ngasih gelar kerajaan buat satu selir kesayangan dia, Miramon Onprom, atau yang nama panggilannya tuh Koi. Dikasih nama bangsawan tuh si Koi tuh, namanya jadi Sinina Tuongwa Cirabakti. Nah ini kalau lu mau tahu, walaupun sebenarnya nggak penting nih, gara-gara namanya sama kayak nama gua, nama si selir ini tuh sering banget dipakai sama temen Thailand gua buat ngeledek gua. Koi suaminya mana? Koi rajanya mana? Kampret. Dan buat backgroundnya sendiri, Koi ini tuh basicnya dia tuh pilot dan perawat di militer kerajaan. Nah, kalau menurut Andrew McGregor Marshall, dia bilang Koi ini tuh emang tipikal perempuan yang bakal menghalalkan segala cara buat ngedapetin apa yang dia mau. Kayak misalnya dia pengen hidupnya terjamin, dia pengen karirnya bagus, serius tuh dia sekolah tuh, serius dia belajar, ikut pelatihan militer, bahkan sampai ngirim foto-foto gemes menggoda buat mepet raja. Nah ini klop kan, yang cowoknya nyari mangsa terus, yang ceweknya pengen dimangsa. Ya udah, kelar udah. Dan berkat usaha-usahanya ini, Koi itu akhirnya bener-bener jadi selir kesayangannya Rama 10. Iya, rajanya emang punya istri sah. Tapi kalau buat yang bandel-bandel, kalau buat yang rebel-rebel, itu pasti dia ngajaknya tuh Koi. Contoh nih, misalnya nih, kayak video sama foto-foto yang viral ini, yang nunjukin Rama 10 lagi jalan-jalan di mall cuma pakai crop top doang, sama badannya pakai tato palsu. Nah, itu di sebelahnya yang jalan bareng dia, yaitu si Koi. Bukan ratu itu si Koi. Jadi pokoknya yang gitu-gitu yang membangkitkan jiwa-jiwa pemberontak, yaitu pasti bareng si Koi. Koi. Tambahan dikit, gara-gara kasus crop top ini, Rama 10 tuh jadi dijulukin Justin Bieber sama orang-orang Thailand. Soalnya dandanannya mirip kan, crop topan, tatoan. Makanya orang-orang Thailand tuh sempet kalau ngomongin raja, mereka nyebutnya Justin Bieber. Kodenya Justin Bieber, biar nggak ketahuan, biar nggak kena pasal 112. Nah, masih menurut Andrew McGregor Marshall, sayangnya kisah Koi ini tuh nggak seindah di dongeng-dongeng. Soalnya abis dia dikasih gelar selir resmi kerajaan di bulan Juli 2019 tadi, 3 bulan kemudian, di Oktober 2019, gelar dan seluruh jabatan Koi itu malah diambil dan dihapus. Bahkan Koi sampai dimasukin ke penjara loh, yang entah karena apa alasannya. Soalnya dari keterangan resmi kerajaan dibilangnya gelar bangsawan Koi itu dicopot karena dia nggak tahu terima kasih dan berkelakuan buruk. Udah gitu doang keterangannya, tapi alasan kenapa dia sampai dianggap nggak tahu terima kasih itu nggak jelas sama sekali, nggak disebutin sama sekali. Ya sebenarnya ada beberapa kabar yang bilang alasannya tuh soalnya Koi itu sempat usaha biar Sutida nggak diangkat jadi ratu. Dia tuh pengen ngejegal gitu. Itulah kenapa Koi akhirnya dihukum. Tapi ya balik lagi, itu pun cuma spekulasi ya, nggak pasti ya, belum pasti. Tapi terus anehnya nggak lama Koi dibebasin lagi.
Lah. Nah, di momen-momen abis Koi dibebasin lagi inilah ada kejadian yang bikin heboh banget nih. Kejadian apa tuh? Jadi di akhir tahun 2020, pas makin banyak orang yang berani nentang Raja sama Luntu, tiba-tiba kesebar tuh sekitar 1.400 foto-foto nggak senonohnya Koi. Itu bener-bener macam-macam foto-foto nggak senonohnya. Ada yang sendiri, yang selfie, maupun yang sama Raja. Ini foto-fotonya nggak mungkin gue taruh sini ya. Nanti beberapa gue taruh di tempat biasa lah. Ya, ini emang kacau sih foto-fotonya sih. Dan entah ada hubungannya apa enggak, tapi pelan-pelan dari kejadian itu, kabar Koi itu udah nggak pernah kedengeran lagi sampai sekarang. Bener-bener kayak ngilang aja gitu orangnya, nggak tahu ada di mana. Aduh. Oh iya, selain Koi, Rama 10 juga tuh dirumorkan punya banyak selir lain ya. Disebut dia punya 20 selir yang semuanya tuh diajak isolasi mandiri bareng di Jerman waktu pandemi lagi ngeri-ngerinya. Wah, ini bener-bener definisi Raja Mah bebas ini. Tapi ya tetap dari sekian banyak selir yang paling disayang, yang satu-satunya gue publik tuh cuma Koi. Selir yang bisa sampai foto berdua sama Raja kayak gini walaupun dia posisinya di bawah duduknya, yaitu cuma Koi. ประกาศเรื่องให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร Royal Noble Consort Sininat is ungrateful and behaves in ways unbecoming of her title. Nah, terakhir kita bahas calon penerusnya Rama 10 yang ini juga nggak kalah dramanya nih. Tadi lu inget kan ya, anaknya Rama 10 yang diakui jadi anggota kerajaan tuh cuma 3 orang. Ada 2 putri, 1 dari istri pertama, 1 dari istri kedua, sama 1 pangeran. Pangeran Tipangkon yang dari istri ketiganya. Nah, dengan silsilah kayak gini kan berarti Pangeran Tipangkon tuh jadi satu-satunya anak laki-laki Rama 10. Dan ini berarti kemungkinan besar dia yang bakal jadi raja selanjutnya. Dengan syarat kedepannya Ratu Sutida nggak ada ngelahirin anak laki-laki. Nah, tapi yang jadi masalah, banyak sumber yang meyakini kalau Pangeran Tipangkon ini tuh dia tuh punya keterbelakangan mental. Dia tuh anak berkebutuhan khusus yang otomatis bikin dia diragukan buat jadi raja selanjutnya. Ini sebenarnya masalah Tipangkon berkebutuhan khusus tuh nggak pernah dikonfirmasi sama pihak kerajaan ya. Tapi ya dari banyak pengamatan aktivis dan media, mereka yakin kalau Tipangkon tuh adalah anak berkebutuhan khusus. Dan ini juga diperkuat sama bokapnya, sama Rama 10 yang belum ngedaftarin nama Tipangkon buat ngelanjutin kekuasaannya. Nah, karena keadaan Tipangkon yang sulit, dari sini banyak yang berspekulasi kalau yang bakal berkuasa selanjutnya adalah si anak pertama banget, Putri Praca Kityaba, anak pertama raja dari istri pertamanya. Tapi sayangnya spekulasi ini cuma bertahan sampai tanggal 15 Desember 2022. Soalnya di hari itu, di tanggal 15 Desember itu, Putri Praca Kityaba dinyatakan koma akibat serangan jantung aritmia yang tiba-tiba nyerang dia waktu dia lagi ngelatih anjingnya di Taman Nasional Khao Yai. Nah, yang kampret nih, yang bikin emosi nih dari tahun 2022 itu, kabar terakhir yang dipublikasikan tuh nyebut kalau Putri Praca Kityaba tuh kondisinya kritis, masih dirawat tapi nggak ada harapan hidup lagi. Jadi dipercaya sebenarnya si Putri tuh udah mati otak, tapi masih dipaksa hidup pakai alat. Kenapa dipaksa hidup gitu? Soalnya ingat, kejadiannya tuh di bulan Desember, mau akhir tahun, mau tahun baruan. Turis-turis sudah pada datang tuh. Nah, kalau sampai diumumin Putri meninggal, Thailand kan jadi harus berkabung. Nggak boleh ada pesta, nggak boleh ada kembang api, nggak boleh ada perayaan apapun. Atau ya berarti kalau diumumin Putri meninggal, ya negara bisa rugi banyak. Makanya dipaksa hidup dia, walaupun harus pakai alat, walaupun sebenarnya udah mati otak. Dan itu semua dilakukan biar cuan-cuan maksimal negara nggak hilang. Banyak yang meyakininya begitu. Dan gilanya sampai sekarang, sampai tahun 2024 ini, si Putri pertama tuh nggak ada kabar kelanjutannya loh. Bener-bener nggak pernah dikasih tahu apakah si Putri akhirnya sadar, atau dia meninggal, atau masih dipaksa hidup pakai alat. Itu nggak ada yang tahu. Nah, lu inget kan kalau dari istri keduanya, Raja tuh sebenarnya punya 4 anak laki-laki yang tapi udah dicopot gelar bangsawannya dan udah diusir juga dari Thailand.
Nah, tapi baru-baru ini, anak cowok kedua yang sebenarnya udah diusir ini, yang namanya Wachareson, dia tuh bikin heboh halayak setelah tiba-tiba pulang ke Thailand. 27 tahun loh dia nggak pernah nginjekin kaki di Thailand. Tiba-tiba datang, tiba-tiba pulang. Nah, kalau menurut The Guardian, kedatangan Wachareson yang tiba-tiba ini nih bikin publik berspekulasi kalau ada kemungkinan dia yang bakal jadi penerus raja. Ada kemungkinan dia yang bakal jadi raja selanjutnya. Walaupun ya sekarang dia nggak punya gelar apa-apa ya, karena kan udah dicopot kan tadi kan, waktu nyokapnya selingkuh kan. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Siapa yang kira-kira bakal jadi raja Thailand selanjutnya? Apakah Atipangkon atau Wachareson atau lu punya calon lain mungkin? Kayak gua mungkin? Nggak. Bercanda. Jangan. Nggak bisa jadi raja modal cutai doang tuh nggak bisa. Siapa kira-kira siapa nih? Silakan komen. ก็ผมรู้สึกตื่นตันมากที่ได้กลับมาเมืองไทยคราวนี้ได้ความต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับก็จากประเทศนี้มานาน27 กว่าปีก็เหมือนเป็นฝันที่เป็นจริงที่ได้กลับมา Oke, sekian Lermi Googling kali ini tentang Raja Thailand sekarang, Rama 10 Maha Wajilalongkorn, yang banyak banget skandalnya. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau nambahin yang ada video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!